Di dunia yang terlihat normal bagi kebanyakan orang, ada sesuatu yang terus bersembunyi di balik bayangan. Rasa takut, penyesalan, kebencian, dan emosi negatif manusia perlahan mengendap. Lalu terlahir kembali sebagai makhluk mengerikan yang disebut sebagai kutukan. Selama manusia hidup dengan hati yang rapuh, kutukan tidak akan pernah benar-benar hilang. Untuk melawan ancaman itu, lahirlah para penyihir Jujutsu. Orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya demi menjaga keseimbangan dunia. Meski nama mereka tak pernah tercatat sebagai pahlawan. Dunia ini tidak adil, dan mereka yang memilih jalan Jujutsu paham betul bahwa kematian bisa datang kapan saja, tanpa peringatan dan tanpa makna. Seorang remaja bernama Yuji Itadori melangkah masuk ke sesuatu yang tak pernah ia pahami. Keputusan sederhana yang ia ambil demi menyelamatkan orang lain justru menyeretnya ke pusaran takdir yang mengerikan. Tubuhnya menjadi wadah bagi Raja Kutukan, Ryomen Sukuna, dan sejak saat itu, hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Sementara itu, para penyihir muda dengan keyakinan dan luka masing-masing mulai berjalan di jalur yang sama. Ada yang ingin menyelamatkan semua orang, ada yang hanya menyelamatkan orang yang menurutnya pantas, dan ada pula yang ingin merombak dunia Jujutsu dari akarnya. Semua pilihan itu perlahan saling bertabrakan, memicu konflik yang jauh lebih besar dari sekedar pertarungan antar manusia dan kutukan. Inilah awal dari sebuah kisah tentang hidup dan mati, tentang idealisme dan realita, tentang kekuatan yang lahir dari rasa sakit. Sebuah kisah di mana tidak semua orang akan mendapatkan akhir yang bahagia, dan tidak semua kematian memiliki arti. Inilah awal dari Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kursi, berada di dalam ruangan penuh jimat yang aneh, berhadapan dengan seorang pria bermata tertutup bernama Gojo Satoru. Pria itu mengamatinya dengan santai, tapi suasananya terasa tegang. Yuji mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Pikirannya langsung tertuju pada Megumi Fushiguro dan kondisi teman-temannya yang ada di sekolah. Tetapi Gojo mengingatkannya bahwa eksekusi Yuji telah ditetapkan. Kenapa Yuji harus dieksekusi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari titik inilah kisah sebenarnya dimulai. Kembali ke satu hari sebelumnya, saat hidup Yuji masih terlihat normal. Sehari sebelumnya, Yuji menjalani kehidupan sebagai siswa SMA biasa di SMA Sugisawa. Meski secara fisik, ia jauh dari kata normal. Pagi itu, Yuji menelpon rumah sakit untuk mengecek kondisi kakeknya yang sedang dirawat. Tetapi sang kakek justru memintanya tetap pergi ke sekolah dan mengikuti kegiatan klub seperti biasa. Di sekolah, Yuji tergabung dalam klub okultisme bersama Sasaki dan Iguchi, sebuah klub kecil yang terancam akan dibubarkan oleh OSIS karena dianggap tidak produktif. Untuk membela klub mereka, Sasaki dan Iguchi mencoba membuktikan bahwa ada fenomena supranatural yang mempengaruhi para siswa di lapangan rugby. Tetapi ketua OSIS mematahkan teori itu dan menjelaskan bahwa penyakit para atlet hanya akibat kutu. Masalah semakin rumit ketika terungkap bahwa Yuji sebenarnya terdaftar di klub atletik, bukan klub okultisme. Pelatih klub atletik pun datang dan memaksa Yuji bergabung kembali demi membawa sekolah menjuarai kejuaraan nasional. Untuk menyelesaikan konflik itu, mereka mengadakan kompetisi di lapangan. Di sanalah terlihat betapa tidak wajarnya kemampuan fisik Yuji. Dalam lomba tolak peluru, ia melempar dengan gaya santai seperti melempar bola bisbol. Tapi hasilnya melampaui rekor dunia tanpa sedikit pun kesulitan. Meski semua orang kagum dan terpukau, Yuji tetap memilih bertahan di klub okultisme karena alasan pribadi, terutama agar ia bisa pulang tepat waktu untuk menjenguk kakeknya. Tanpa Yuji sadari, seseorang mengamatinya dari kejauhan. Orang itu adalah Megumi Fushiguro, siswa dari sekolah Jujutsu yang sedang mencari sebuah benda terkutuk berbahaya di area SMA tersebut. Setelah gagal menemukannya, Megumi menghubungi gurunya, Gojo Satoru. Tapi Megumi justru diperintahkan untuk tidak pulang sebelum benda itu ditemukan. Saat melihat kemampuan fisik Yuji, Megumi langsung terkejut dan membandingkannya dengan senior di sekolah Jujutsu yang bernama Maki Zenin, yang juga memiliki kekuatan fisik luar biasa tanpa menggunakan energi kutukan. Ketika Yuji berjalan melewatinya, Megumi merasakan sesuatu yang aneh. Tapi seperti energi terkutuk yang terpancar samar dari dirinya, membuatnya curiga bahwa Yuji memiliki hubungan dengan benda yang sedang ia cari.
Tapi sebelum sempat mengeceknya, Yuji bergegas ke rumah sakit untuk menemui kakeknya. Di rumah sakit, kakek Yuji terlihat kesal karena cucunya datang menjenguk, seolah tidak ingin Yuji membuang waktu hanya untuk menunggu orang tua yang sedang sekarat. Ia sempat mencoba membicarakan orang tua Yuji, tetapi Yuji menolak mendengarkannya. Setelah berdebat kecil, sang kakek akhirnya menyampaikan pesan terpenting dalam hidup Yuji, meminta agar ia menggunakan bakat yang dimilikinya untuk menolong orang lain, apapun yang terjadi, dan memastikan dirinya mati dikelilingi orang-orang, bukan sendirian. Tak lama kemudian, kakek Yuji meninggal dengan damai. Yuji membereskan barang-barangnya dalam diam, lalu pergi ke lobi rumah sakit untuk mengurus dokumen. Di sanalah Megumi akhirnya menemukannya dan memperkenalkan dirinya. Megumi meminta Yuji menyerahkan benda terkutuk yang ditemukan oleh klub okultisme. Yuji menyerahkan kotak kecil yang selama ini disimpannya, tetapi saat dibuka, kotak itu sudah kosong. Isinya ternyata berada di tangan Sasaki dan Iguchi yang berniat membuka segelnya malam ini di sekolah hanya karena rasa penasaran. Megumi langsung terkejut dan menjelaskan kebenaran tentang kutukan. Kutukan lahir dari energi negatif manusia, seperti ketakutan dan kebencian, dan benda terkutuk yang mereka temukan adalah benda kelas spesial yang sangat berbahaya karena segelnya sudah melemah. Jika segel itu dibuka, kutukan akan bermunculan dan membunuh siapapun di sekitarnya. Saat Yuji bertanya seberapa parah situasinya, Megumi menjawab bahwa keadaan jauh lebih buruk dari yang dibayangkan, dan teman-teman Yuji kemungkinan besar akan mati. Malam itu, Sasaki dan Iguchi menyelinap masuk ke SMA Sugisawa. Mereka membuka segel jimat dalam gelap demi suasana mistis, dan mereka menemukan sebuah jari manusia di dalamnya. Seketika, api yang mereka gunakan sebagai cahaya padam, dan dari lorong-lorong sekolah mulai bermunculan kutukan. Sasaki bersembunyi ketakutan, sementara Iguchi muncul dengan kepalanya telah dikuasai kutukan yang kecil. Kehadiran mereka menarik perhatian kutukan yang lebih besar, yang kemudian menyerang Sasaki dari belakang. Di luar sekolah, Yuji tiba bersama Megumi dan langsung merasakan tekanan aneh di udara, seolah sesuatu yang mengerikan sedang bergerak di dalam gedung. Megumi memintanya tetap di luar karena Yuji tidak bisa melihat kutukan dan akan mati jika ikut masuk. Tetapi Yuji bersikeras karena yang terancam adalah teman-temannya sendiri. Megumi akhirnya masuk sendirian dan memanggil Shikigami berupa dua serigala bernama Divide Dogs yang langsung melahap kutukan di lorong-lorong sekolah. Ia bergerak cepat menyelamatkan para siswa, tetapi jumlah kutukan terus bertambah dan situasi semakin memburuk. Sementara itu, Yuji berdiri di luar dengan perasaan ragu. Ia menyadari bahwa dirinya sebenarnya takut mati, tetapi anehnya, ia tidak merasa takut saat kakeknya meninggal dunia. Yuji teringat pesan terakhir kakeknya tentang menggunakan kekuatan untuk menolong orang lain dan memastikan orang-orang tidak mati sendirian. Ia pun menyadari bahwa kematian seperti yang sedang mengancam teman-temannya sekarang terasa salah. Saat Megumi menemukan sekumpulan kutukan yang telah menyatu dan hampir melahap Sasaki, Iguchi, dan benda terkutuk itu sekaligus, ia tahu tidak akan sampai tepat waktu. Tapi tiba-tiba, seseorang menerobos masuk melalui jendela lantai 4, dan itu adalah Yuji. Dengan kemampuan fisiknya yang di luar nalar manusia, Yuji menyelamatkan kedua temannya, memungkinkan Divine Dogs menghabisi kutukan tersebut. Megumi terkejut dengan keberanian Yuji dan mengakui bahwa tindakannya sangat luar biasa. Yuji kemudian mengetahui bahwa makhluk yang dipanggil Megumi adalah Shikigami dan bahwa ia kini bisa melihat mereka karena telah mengalami peristiwa kutukan malam itu. Yuji mengaku bahwa dirinya takut, tetapi ia tak ingin teman-temannya mati seperti ini dan ingin memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan kematian yang layak jika memang harus mati. Saat Megumi akhirnya hendak merebut kembali benda terkutuk kelas spesial itu yang ternyata adalah jari Ryomen Sukuna, tiba-tiba sebuah kutukan besar jatuh dari lantai atas. Megumi mendorong Yuji menjauh dan terkena serangan langsung. Ia mencoba memanggil Shikigami lain bernama Nue, tetapi tubuhnya dihantam dan dilempar keluar gedung, menyebabkan Divine Dogs menghilang akibat lukanya yang parah. Kutukan itu kemudian bersiap membunuh Megumi. Yuji melompat masuk untuk melindunginya. Tapi meskipun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, ia tidak bisa melukai kutukan tanpa energi terkutuk. Saat terdesak, jari Sukuna terlempar ke udara. Dan Yuji menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang adalah memakannya. Yuji menangkap jari itu dengan mulutnya dan menelannya. Dalam sekejap, energi mengerikan meledak dari tubuhnya. Dan kutukan tersebut dihancurkan dengan mudah.
Tapi tubuh Yuji sekarang dikuasai oleh Ryomen Sukuna, si Raja Kutukan. Makhluk paling berbahaya dalam sejarah dunia Jujutsu yang hanya menginginkan kematian seluruh umat manusia. Sukuna menyadari bahwa era modern ini adalah waktu yang sempurna untuk membantai manusia. Tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yuji dengan kekuatan mental yang luar biasa berhasil merebut kembali kendali atas tubuhnya sendiri dan menekan Sukuna di dalam dirinya. Megumi terkejut karena hampir tidak pernah ada manusia yang mampu mengendalikan Sukuna setelah menelan jarinya. Tetapi Yuji berhasil melakukannya. Meski begitu, Megumi tahu bahwa situasi ini masih belum selesai. Keberadaan Sukuna di dalam tubuh Yuji berarti ancaman besar bagi dunia Jujutsu. Yuji Itadori berada dalam situasi yang sulit setelah menjadi wadah bagi Ryomen Sukuna, Raja Kutukan. Megumi awalnya bersikap waspada, memperlakukan Yuji seolah ia adalah kutukan itu sendiri. Setiap gerakan Yuji membuat Megumi curiga karena tidak mudah membedakan apakah Sukuna sedang mencoba menipunya ataukah Yuji masih mengendalikan dirinya. Ketegangan pun meningkat hingga tiba-tiba Gojo Satoru muncul. Kehadirannya mengubah dinamika situasi, membawa ketenangan sekaligus kekuatan yang sulit untuk dipercaya. Gojo menjelaskan bahwa para tetua Jujutsu lagi ribut soal benda tertutup yang kini berada dalam tubuh Yuji, dan kehadirannya juga menjadi momen untuk menilai kemampuan Yuji yang di luar pikiran manusia biasa dan penyihir Jujutsu. Gojo memutuskan untuk mengetes kendali Yuji terhadap Sukuna. Dalam percobaan ini, Sukuna diperbolehkan mengambil alih tubuh Yuji selama 10 detik, sementara Gojo memanfaatkan waktu itu untuk menunjukkan kemampuan tempurnya yang luar biasa dan kecepatan yang hampir tidak manusiawi. Sukuna menyerang, tapi setiap serangannya dengan mudah dihindari oleh Gojo. Ia bahkan menghancurkan beberapa serangan dengan gerakan yang ringan dan santai, seperti pamer kemampuan untuk menekankan dominasi seorang penyihir Jujutsu sejati. Megumi mengamati dengan terkejut, menyadari bahwa Gojo bukanlah sekedar guru honorer biasa, tetapi dia adalah jelmaan kekuatan yang benar-benar luar biasa. 10 detik berlalu dan Yuji berhasil mendapatkan kendali atas tubuhnya, membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan unik yang belum pernah terlihat dalam sejarah dunia Jujutsu. Melihat potensi Yuji, Gojo memutuskan untuk membuatnya pingsan sejenak dan menjelaskan kepada Megumi bahwa jika Yuji bisa bangun sebagai dirinya sendiri setelah mengendalikan Sukuna, dia memiliki kapasitas besar sebagai wadah. Megumi menyadari bahwa menurut aturan Jujutsu, Yuji seharusnya dieksekusi karena menjadi wadah dari Sukuna. Tetapi ia memohon kepada Gojo untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Gojo lalu menjanjikan perlindungan sementara dan menjelaskan situasinya kepada Yuji. Di dalam ruangan penuh segel saat Yuji terikat, Gojo memberi pengertian bahwa para tetua telah memutuskan untuk mengeksekusinya, tapi Gojo berhasil menangguhkan hukuman itu karena nilai strategis yang dimiliki oleh Yuji sebagai wadah Sukuna. Jika Yuji berhasil mengkonsumsi seluruh 20 jari Sukuna, benda-benda kutukan itu bisa dimusnahkan dan ia akan menjadi aset penting bagi dunia Jujutsu. Setelah kejadian itu, Yuji mengunjungi Sasaki dan Iguchi di rumah sakit. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas insiden yang telah terjadi, sementara Iguchi masih belum sadar. Yuji menjelaskan situasinya dan memberi keyakinan kepada Sasaki bahwa penyihir Jujutsu akan datang untuk menanganinya. Ini menjadi refleksi bagi Yuji yang mulai menyadari tanggung jawabnya sebagai manusia sekaligus sebagai wadah bagi kekuatan yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, Yuji bertemu Gojo di luar rumah sakit untuk membahas langkah selanjutnya. Yuji menanyakan korban akibat kutukan, dan Gojo menjelaskan bahwa orang-orang yang menghadapi kutukan seharusnya merasa beruntung jika bisa mati secara normal. Mereka kemudian pergi ke kamar jenazah untuk mengambil abu kakeknya Yuji. Di sana, Yuji memutuskan untuk menelan jari Sukuna yang kedua, menghadapi rasa jijik dan ketakutan sebagai bagian dari proses mengendalikan kekuatan kutukan tersebut. Percobaan ini menunjukkan bahwa Yuji memiliki bakat alami untuk mengendalikan Sukuna, sesuatu yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun di dunia Jujutsu. Meskipun tidak ingin dieksekusi, ia menerima tanggung jawabnya dan bertekad untuk mengalahkan kutukan, mengumpulkan semua jari Sukuna dan menyelamatkan orang-orang dari ancaman yang berbahaya. Setelah keputusan itu diambil, Gojo menyuruh Yuji untuk siap berkemas. Mereka akan pergi ke sekolah Jujutsu di Tokyo, satu dari 2 fasilitas Jujutsu utama di Jepang yang disamarkan sebagai sekolah swasta religius.
Sekolah ini berfungsi sebagai pilar komunitas jujutsu dan basis operasi bagi semua penyihir jujutsu, bahkan setelah mereka lulus. Tapi sebelum diterima secara resmi, Yuji harus melalui wawancara dengan kepala sekolah yang bernama Masamichi Yaga yang memiliki keputusan akhir dan berhak memerintahkan eksekusi langsung jika ia menilai Yuji tidak layak. Sebelum memulai wawancara, Sukuna sempat muncul dan menciptakan mulut di tubuh Yuji untuk mengancam Gojo. Tapi Gojo tetap tenang, menjelaskan asal-usul Sukuna dan dengan percaya diri menegaskan bahwa dalam hal kekuatan, dirinya mampu menghadapi Raja Kutukan itu dan bisa menang. Kepala sekolah Yaga yang sedang membuat boneka terkutuk menguji motivasi Yuji menggunakan salah satu boneka tersebut, memaksanya memahami bahwa menjadi penyihir jujutsu bukan sekedar menuruti orang lain, tetapi membutuhkan tekad, keberanian, dan sedikit kegilaan. Yuji menyadari bahwa menghentikan Sukuna adalah tanggung jawabnya sendiri. Ia menahan boneka kutukan dengan kekuatan fisiknya dan menjelaskan bahwa ia harus menghentikan Sukuna jika ingin hidup tanpa penyesalan. Jawaban ini menunjukkan kesungguhan Yuji, membuat Yaga akhirnya menerima pemuda itu di sekolah dan meminta Gojo untuk memperkenalkan lingkungan sekolah Yuji yang baru. Gojo membawa Yuji ke asramanya, mempersiapkan dirinya untuk pelatihan sekaligus persiapan menjadi wadah bagi Sukuna dan pelacak bagi jari-jari Sukuna yang tersebar di beberapa tempat. Di kamar sebelah, Megumi terlihat kecewa karena Yuji akan tinggal sedekat itu. Tapi Gojo meyakinkan mereka bahwa keesokan harinya mereka akan pergi ke stasiun Morioka untuk menjemput siswa tahun pertama yang ketiga. Dia adalah Nobara Kugisaki, seorang gadis muda yang siap meninggalkan kampung halamannya demi dunia jujutsu. Persiapan ini menandai awal perjalanan Yuji sebagai siswa jujutsu, sekaligus membangun mental dan fisik Yuji untuk kejadian yang tak terduga yang akan datang, menghadirkan kombinasi pertumbuhan, tanggung jawab, dan ancaman kutukan yang terus membayangi setiap langkahnya. Siswa tahun pertama ketiga yang akan masuk di sekolah jujutsu tiba di Tokyo, mewujudkan impian yang ia bagi dengan seorang teman bernama Saori. Di luar stasiun kereta di Harajuku, Yuji dan Megumi menunggu kedatangannya, mengamati keramaian kota, dan mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka sebagai siswa jujutsu. Yuji masih heran dengan ukuran kelas mereka yang kecil dan merasa aneh karena ia dianggap sebagai salah satu dari 3 siswa tahun pertama yang baru diterima. Megumi menjelaskan bahwa penerimaan siswa baru telah disetujui sejak lama dan bahwa siswa jujutsu tergolong langka, membuat setiap tambahan siswa di sekolah menjadi peningkatan yang signifikan. Tak lama kemudian, Pak Gojo muncul dengan gaya khasnya, memuji Yuji atas seragam barunya yang memiliki tudung khusus yang dipesan oleh Gojo untuk Yuji. Mereka berdua dijadwalkan bertemu dengannya di Harajuku dan Gojo segera memanggil siswa baru itu, membuatnya terkejut dengan penampilan Gojo yang aneh dengan penutup matanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Nobara Kugisaki, seorang siswa jujutsu perempuan yang tegas dan percaya diri, menekankan bahwa para laki-laki dalam kelompok ini beruntung karena memiliki satu-satunya perempuan di antara mereka. Yuji dan Megumi memperkenalkan diri, tapi Nobara tampak tidak terkesan sama sekali, menunjukkan sikapnya yang mandiri dan percaya pada kemampuannya sendiri. Gojo kemudian mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tur di kota Tokyo, tetapi bukannya membawa mereka ke daerah mewah seperti Roppongi, ia justru membawa mereka ke sebuah bangunan terbengkalai dekat pemakaman yang dipenuhi energi kutukan, sebagai uji lapangan pertama bagi Nobara dan Yuji. Megumi menjelaskan bahwa mengaitkan ketakutan dengan pemakaman adalah cara kutukan bisa muncul. Tapi Nobara mempertanyakan bagaimana seorang siswa jujutsu bisa tidak menyadarinya. Ia juga menilai Yuji dengan jijik setelah mengetahui bahwa ia telah menelanjari Sukuna. Gojo memberi penjelasan bahwa ini adalah ujian lapangan bagi keduanya. Yuji diberikan alat terkutuk, sebuah pisau bernama Slaughter Demon yang telah diresapi energi terkutuk, dan Yuji dilarang menggunakan kekuatan Sukuna selama misi ini berjalan. Tugas mereka adalah mengeliminasi semua kutukan di bangunan itu. Megumi ingin ikut, tapi Gojo menghentikannya, menegaskan bahwa ujian ini khusus untuk Nobara. Saat mereka masuk, Nobara mengambil lantai atas, sementara Yuji menjelajahi lantai bawah. Meskipun Yuji tidak setuju, Nobara bersikeras dan mereka berpisah.
Saat Yuji berjalan di lantai bawah, ia tiba-tiba diserang oleh roh terkutuk dari atas. Refleksnya yang luar biasa memungkinkan Yuji segera bereaksi dan memotong kutukan itu dengan pisau terkutuknya. Gojo yang mengamati dari jarak jauh menilai bahwa Yuji telah menunjukkan bahwa ia cukup gila untuk menjadi penyihir jujutsu. Karena kemampuan menghadapi kutukan membutuhkan keberanian dan sedikit kegilaan untuk tetap bertahan hidup. Sementara itu, Nobara menghadapi sebuah mayat terkutuk berbentuk manekin yang kerasukan di lantai atas. Dengan palu dan paku, ia menusuk wajah manekin itu hingga energi terkutuknya terpancing keluar. Mayat terkutuk yang ada di kota terbukti jauh lebih kuat daripada yang berasal dari pedesaan. Karena kekuatannya tumbuh seiring populasi dan emosi manusia yang melahirkan kutukan. Meskipun menghadapi situasi yang tampak mustahil, Nobara tetap fokus menggunakan teknik boneka jerami untuk mengontrol dan menghancurkan kutukan. Nobara menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi. Awalnya anak kecil itu menolak keluar, tapi Nobara menyadari keberadaan kutukan di dekatnya. Menyadari bahaya yang mengancam, Nobara menyerah pada logikanya demi melindungi anak itu, menunjukkan kalau Nobara memiliki tekad dan pemikiran yang strategis. Di saat yang kritis, Yuji tiba-tiba menerobos melalui dinding belakang dan memotong lengan kutukan itu dan berhasil membebaskan anak itu. Yuji mengamankan sandera anak kecil itu, sementara kutukan itu berusaha melarikan diri. Nobara segera menggunakan teknik boneka jerami pada lengan yang terputus dan dengan resonansinya berhasil mengusir kutukan itu dengan menusuk lengan dan bonekanya dengan paku. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kombinasi kemampuan fisik Yuji dan teknik kutukan Nobara dapat mengatasi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang dapat dihadapi masing-masing sendirian. Latar belakang Nobara juga diungkapkan di sini. Teman masa kecilnya yang bernama Saori pernah dikucilkan oleh warga desanya sendiri karena berasal dari Tokyo. Untuk membalas ketidakadilan itu dan melindungi dirinya sendiri, Nobara mendaftar ke sekolah jujutsu agar bisa datang ke Tokyo. Motivasi pribadinya menjelaskan sikap tegas dan berani yang ditunjukkannya selama misi itu. Setelah berhasil mengalahkan kutukan, Nobara akhirnya mengakui kemampuan Yuji, walaupun hanya secara singkat. Mereka pun pulang, dan Pak Gojo menawarkan makan malam sebagai hadiah dari perjuangan mereka hari ini. Nobara meminta Yuji mengambil barangnya dari loker di Harajuku, memerintahkannya sebagai bentuk interaksi ringan di antara mereka. Percakapan singkat itu menyoroti dinamika mereka. Nobara mengklaim kemenangan mereka karena teknik kutukannya. Yuji menyatakan kekuatannya juga berperan, sementara Megumi tetap kesal dan diam, fokus pada ponselnya. Beberapa minggu kemudian, ketiga siswa jujutsu dipanggil untuk misi yang baru, mengusir rahim terkutuk yang lebih berbahaya. Meskipun berhasil, misi ini menunjukkan bahwa dunia jujutsu penuh dengan resiko. Salah satu dari mereka tewas, menekankan bahaya nyata yang selalu mengintai para siswa, bahkan setelah mereka mulai beradaptasi dengan kekuatan dan tanggung jawab baru mereka. Kiyotaka Ijichi adalah asisten manajer SMA Jujutsu Tokyo, membawa 3 siswa tahun pertama, Yuji, Megumi, dan Nobara, ke sebuah pusat penahanan remaja. Dari luar bangunan, jendela-jendela tampak terlihat aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Ijichi menjelaskan bahwa tempat itu mengandung rahim terkutuk, pertanda lahirnya roh terkutuk yang sangat berbahaya. Masih ada 5 tahanan di dalam blok tahanan 2, dan kemungkinan besar kutukan kelas spesial telah muncul. Yuji kebingungan dengan istilah itu. Lalu Ijichi menjelaskan bahwa kutukan kelas spesial berada di level ancaman tertinggi. Makhluk yang bahkan penyihir jujutsu pun bisa mati jika menghadapinya secara langsung. Jika mereka benar-benar bertemu kutukan spesial itu, satu-satunya pilihan hanyalah melarikan diri atau mati. Misi mereka sederhana, tapi sangat berbahaya. Memastikan situasi di dalam dan menyelamatkan siapapun yang masih hidup. Di luar gedung, seorang ibu menangis sambil memohon agar putranya diselamatkan. Melihat itu, semangat Yuji langsung bangkit. Ia menyatakan bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang yang masih hidup. Lalu, Megumi dan Nobara mengangguk setuju. Ijichi kemudian memasang sebuah penghalang yang menutup area dari dunia luar, dan Megumi memanggil Gyokuken, anjing terkutuk, untuk mendeteksi kehadiran kutukan. Mereka pun masuk ke dalam gedung, dan seketika Megumi menyadari sesuatu ada yang salah. Mereka telah masuk ke dalam domain bawaan milik si kutukan. Ruang yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh makhluk tersebut. Yuji dan Nobara sempat panik. Tetapi Megumi tetap tenang karena anjing putihnya akan mencium ancaman lebih dulu.
Ketiganya mulai menyusuri lorong-lorong gelap untuk mencari manusia yang terjebak di dalam. Tapi yang mereka temukan justru tubuh-tubuh yang telah tercabik-cabik. Di antara mayat-mayat itu, Yuji menemukan Tadashi, putra dari ibu yang memohon bantuan di luar gedung tadi. Yuji ingin membawa jasadnya keluar, setidaknya agar sang ibu bisa melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Tetapi Megumi menolak. Dia menjelaskan bahwa Tadashi berada di pusat penahanan ini karena pada pelanggaran keduanya, ia menabrak seorang gadis kecil yang mengemudi tanpa SIM. Megumi mengakui bahwa Yuji terobsesi dengan gagasan memberi orang kematian yang layak. Tetapi ia mempertanyakan apa yang terjadi jika orang yang diselamatkan Yuji suatu hari nanti justru melukai orang yang tak bersalah. Yuji membalas dengan bertanya, lalu mengapa Megumi menyelamatkannya sejak awal? Dan perdebatan mereka mulai memanas. Sebelum Nobara bisa menghentikan mereka, sesuatu menyeretnya ke bawah lantai. Megumi langsung bingung karena anjing putihnya tidak memberi peringatan. Tapi tak lama kemudian, ia menyadari alasan mengerikan di balik itu. Anjing putihnya telah dibunuh tanpa ia sadari. Situasi berubah drastis ketika roh terkutuk kelas spesial muncul di hadapan mereka. Aura makhluk itu begitu mengerikan hingga Megumi dan Yuji membeku karena takut. Yuji yang menolak diam menyerang lebih dulu menggunakan Tozama, pisau terkutuk yang diberikan oleh Gojo. Tapi serangannya justru membuat tangan kirinya terpotong dan senjatanya patah menjadi dua, memperlihatkan betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Di tempat lain dalam domain itu, Nobara terbangun di ruangan aneh yang dipenuhi kutukan bermasker besar. Megumi melarikan diri menggunakan Shikigami Nue, berharap tidak ada satupun dari teman sekelasnya yang mati sebelum ia menemukan Nobara. Sementara itu, Yuji sempat meminta bantuan Sukuna, tetapi Raja Kutukan itu menolaknya mentah-mentah. Serangan energi terkutuk dari makhluk kelas spesial menghujani Yuji, dan meskipun ia berusaha bertahan, tubuh dan pikirannya perlahan hancur pelan-pelan. Tanpa kemampuan menggunakan energi terkutuk dengan benar, Yuji hanya bisa menerima serangan demi serangan. Yuji semakin lemah secara fisik dan emosional. Megumi akhirnya menemukan Nobara tepat sebelum ia dilahap oleh sebuah kutukan. Ia menyelamatkannya dengan Shikigami ular dan kodok, lalu membawa Nobara kabur dari sana. Di sisi lain domain, Yuji mulai menyadari kenyataan pahit bahwa ia mungkin akan mati di sini. Dia teringat pesan kakeknya tentang kematian yang layak dan menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkannya jika terus tergeletak seperti itu. Dalam keputusasaan itu, Yuji menangis, dan dari emosi negatif itu, ia akhirnya merasakan sesuatu yang baru mengalir di dalam tubuhnya, yaitu energi terkutuk. Yuji memusatkan perasaan itu ke dalam tinjunya dan melancarkan serangan pertamanya yang diperkuat energi kutukan. Meski kutukan kelas spesial dengan mudah menangkap pukulannya, itu cukup memberi waktu bagi Megumi dan Nobara untuk melarikan diri dan berkumpul kembali dengan Ijichi di luar domain. Gyokuken anjing hitam Megumi melolong, memberi Yuji sinyal bahwa area tersebut sudah aman untuk melepaskan Sukuna. Tanpa pilihan lain, Yuji membiarkan si Raja Kutukan mengambil alih tubuhnya. Sukuna muncul dengan senyum yang meremehkan, mengeluh karena direpotkan oleh bocah yang menyebalkan itu. Sukuna mengajak kutukan kelas spesial itu untuk bekerja sama menghabisi Megumi dan Nobara. Tapi kutukan kelas spesial itu justru menyerang Sukuna. Dengan kekuatan yang jauh melampaui lawannya, Sukuna dengan mudah menagih setiap serangan. Bahkan secara tidak sengaja meregenerasi tangan kiri Yuji. Ia menyadari bahwa kutukan itu enggan meninggalkan titik asalnya, sehingga memilih mati saja daripada melarikan diri. Megumi mengirim Nobara pergi bersama Ijichi dan meminta agar seorang penyihir kelas 1 segera dipanggil. Megumi sendiri tetap tinggal di luar, siap menghadapi Yuji jika Sukuna mengamuk terlalu lama. Dan di dalam domain, Sukuna terus mempermainkan kutukan kelas spesial itu, tersinggung karena dianggap setara dengannya. Kutukan itu mencoba menyembuhkan lukanya, tetapi Sukuna menghancurkan kesombongannya dan memutuskan untuk menunjukkan apa itu Jujutsu sejati. Sukuna mengaktifkan domain expansion miliknya yang bernama Fukuma Mizushi, sebuah kuil neraka yang memotong segala sesuatu dalam radiusnya tanpa ampun. Dalam sekejap, roh terkutuk spesial itu terbelah menjadi potongan-potongan kecil dan Sukuna mengambil kembali jarinya yang telah memunculkan rahim terkutuk itu sejak awal. Setelah semuanya berakhir, Sukuna merasa kesal karena dimanfaatkan demi keuntungan bocah itu dan menuntut Yuji untuk kembali mengambil alih tubuhnya. Tapi tidak ada respon dari Yuji.
Sukuna lalu tersenyum dengan jahat, menyadari bahwa Yuji tidak akan kembali merebut kendali dalam waktu dekat. Episode ini pun berakhir dengan nada gelap, menunjukkan betapa rapuhnya posisi Yuji sebagai wadah Sukuna dan betapa berbahayanya dunia Jujutsu yang baru saja ia masuki. Di luar pusat penahanan, Megumi berdiri sendirian, menyadari bahwa domain bawaan rahim terkutuk telah menghilang. Ia percaya bahwa Yuji akan segera keluar dan yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu. Tapi harapan itu hancur saat sosok yang muncul ternyata bukan Yuji, melainkan Ryomen Sukuna. Dengan sikap santai yang anehnya ceria, Sukuna menyatakan bahwa Yuji belum bisa kembali mengendalikan tubuhnya. Ia menyalahkan Yuji karena terlalu sering memanfaatkan kekuatannya tanpa membuat perjanjian dengannya. Untuk memastikan Yuji tidak bisa merebut kembali tubuhnya, Sukuna dengan kejam merobek jantung Yuji sendiri. Sekarang, Yuji benar-benar disandra oleh Sukuna. Jika Yuji mencoba mengambil alih kembali tubuhnya, ia akan mati seketika. Sukuna bahkan memakan satu jari lagi demi memperkuat kendalinya, lalu menyatakan niatnya untuk membunuh Megumi tanpa alasan khusus, selain karena ia menginginkannya. Megumi merasakan ironi yang sangat pahit karena sejak pertemuan pertama mereka, posisi dirinya dan Yuji seolah telah tertukar. Kemarin ia yang menyelamatkan Yuji dan kini Yuji yang menjadi korbannya. Megumi percaya bahwa satu-satunya hal yang adil di dunia ini adalah kenyataan bahwa dunia tidak pernah benar-benar adil bagi siapapun. Megumi tetap yakin dan mengatakan bahwa Yuji akan kembali mengambil alih tubuhnya, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Sukuna menertawakannya dan menyebut Yuji adalah anak yang pengecut, mengingat bagaimana Yuji sempat menangis saat melawan kutukan kelas spesial. Tapi Megumi mengabaikan provokasi itu. Dia menyadari bahwa Sukuna mampu menggunakan teknik kutukan terbalik dan tanpa jantung, ia berada dalam posisi tidak sempurna. Megumi memutuskan untuk melawan, berharap bisa memaksa Sukuna menyembuhkan diri Yuji dan memberi Yuji kesempatan untuk hidup lagi. Megumi memulai serangan dengan memanggil Nue dan menyerang dari jarak dekat. Sukuna hanya mempermainkannya sampai Megumi memanggil Orochi dan mengangkat tubuhnya ke udara agar Nue bisa menyerang dari atas. Tapi Sukuna dengan mudah menghancurkan ular raksasa itu, lalu memanfaatkan ruang terbuka untuk menghajar Megumi dengan kekuatan fisik semata. Bahkan tanpa jujutsu, Sukuna mampu melempar, membanting, dan melumpuhkan Megumi hingga ia terpaksa menarik kembali Nue. Di tengah pertarungan itu, Sukuna memperhatikan teknik Megumi dan tampak terkesan. Ia bertanya mengapa Megumi selalu memilih mundur dan menyia-nyiakan bakatnya daripada tetap berdiri dan melawan kutukan spesial itu sejak awal. Pertanyaan itu memicu ingatan Megumi tentang kakak perempuannya yang dikutuk secara tidak adil, meski ia orang baik, serta tentang ayahnya yang meninggalkannya. Megumi tidak percaya pada konsep karma atau keadilan mutlak. Menurutnya, hampir tidak ada keadilan sejati di dunia ini. Karena itu, ia memilih menyelamatkan orang secara tidak setara, hanya berdasarkan keyakinannya sendiri. Megumi menyelamatkan Yuji bukan karena Yuji layak secara moral menurut standar apapun, tetapi karena ia tidak ingin melihat orang baik mati. Meskipun ragu, ia membiarkan Yuji hidup karena baginya itu bukan tindakan seorang pahlawan, melainkan pilihan seorang penyihir jujutsu. Pengakuan itu sampai ke dalam kesadaran Yuji, dan di saat itulah Yuji berhasil merebut kembali kendali atas tubuhnya. Tapi tubuhnya sudah terlalu rusak, jantungnya sudah tidak ada. Kehabisan tenaga dan tanpa jantung, Yuji terjatuh dan meminta teman-temannya untuk terus hidup sebelum akhirnya Yuji kehilangan nyawanya. Di saat yang sama, di Tokyo, 4 sosok misterius berjalan di tengah kerumunan manusia biasa. Mereka membicarakan bagaimana para penyihir menggunakan jari Sukuna untuk menguji kekuatan sang raja kutukan. Mereka kemudian masuk ke sebuah kafe, tempat manusia yang hanya bisa melihat satu pria di antara mereka. Meskipun sebenarnya ia dikelilingi oleh roh-roh terkutuk, menandakan adanya ancaman besar yang bergerak di balik bayangan dunia manusia. Di sekolah Jujutsu Tokyo, Gojo bertemu Ijichi di kamar jenazah. Gojo menyimpulkan bahwa Yuji sengaja dijebak oleh para petinggi Jujutsu, dikirim ke misi yang berbahaya saat dirinya tidak ada, agar wadah Sukuna itu bisa dieksekusi. Amarah Gojo meluap.
sampai ia mengancam akan membunuh semua petinggi Jujutsu. Shoko Leiri kemudian datang dan meminta izin untuk membedah tubuh Yuji. Dengan ekspresi dingin yang menyimpan kemarahan, Gojo memintanya memanfaatkan tubuh itu sebaik mungkin. Sementara itu, Megumi dan Nobara duduk bersama di tangga sekolah, larut dalam kesedihan. Mereka mencoba bersikap seolah tidak terlalu terpukul karena baru mengenal Yuji dalam waktu yang singkat. Tetapi, ekspresi mereka tak mampu menyembunyikan rasa kehilangan itu. Tak lama kemudian, para siswa kelas 2 datang dan melihat suasana muram itu. Maki Zenin bertanya mengapa mereka terlihat begitu lesu, dan Panda tanpa basa-basi mengungkapkan bahwa teman sekelas mereka baru saja mati. Disinilah Nobara pertama kali diperkenalkan kepada para seniornya, Maki Zenin, Toge Inumaki, dan Panda. Megumi juga menyebut Yuta Okotsu, siswa kuat yang saat itu sedang belajar di luar negeri. Panda kemudian meminta maaf atas sikap kasar Maki dan mengundang Megumi serta Nobara untuk ikut acara pertarungan persahabatan antar sekolah Kyoto. Karena siswa tahun ketiga sedang diskors, maka SMA Jujutsu Tokyo membutuhkan lebih banyak peserta. Para siswa kelas 2 menjelaskan bahwa acara ini adalah kompetisi tahunan antar sekolah Jujutsu, di mana para penyihir muda saling bertarung untuk mengasah kemampuan mereka. Acara ini diadakan di musim yang sedang sepi karena jumlah insiden kutukan tahun ini sedang menurun. Demi menjadi lebih kuat dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yuji, Megumi dan Nobara setuju untuk berpartisipasi. Di tempat lain, pertemuan rahasia antara roh terkutuk dan seorang penyihir yang misterius, para kutukan menjelaskan tujuan mereka. Mereka ingin menjadikan makhluk kutukan sebagai makhluk sejati di bumi dan merebut posisi dominan yang saat ini dimiliki manusia. Dan untuk memulai perang ini, mereka harus menyingkirkan Gojo Satoru dan menjadikan Sukuna sebagai sekutu. Para kutukan itu percaya Yuji telah mati, tetapi si penyihir itu tidak sepenuhnya yakin. Jauh di dalam sisa-sisa jiwa Yuji, Sukuna mendatanginya dengan senyum yang licik, seolah mengetahui bahwa kematian Yuji bukanlah akhir dari segalanya. Episode ini ditutup dengan rasa kehilangan yang mendalam, tapi juga dengan bayangan ancaman yang jauh lebih besar. Kematian Yuji mengguncang Megumi dan Nobara, mengungkapkan kebrutalan dunia Jujutsu, sekaligus menandai awal pergerakan nyata para roh terkutuk yang berencana mengguncang keseimbangan antara manusia dan kutukan. Yuji Itadori yang sebelumnya dinyatakan tewas ternyata masih hidup. Kesadarannya belum sepenuhnya lenyap, melainkan terjebak di dalam domain bawaan Ryomen Sukuna, sebuah dunia asing yang dipenuhi tulang belulang dan atmosfer kematian. Di sana, Sukuna duduk di atas tumpukan tengkorak seperti raja neraka, memandang Yuji dengan senyum yang merendahkan. Yuji yang yakin dirinya sudah mati, justru meluapkan amarahnya dan bertekad menghukum Sukuna atas semua yang telah terjadi. Tapi, perlawanan Yuji tak berarti apa-apa. Sukuna dengan mudah mengalahkannya dan menjelaskan bahwa ini bukan alam baka, melainkan ruang di dalam jiwa mereka berdua, tempat eksistensi Yuji masih tertunda. Sukuna kemudian menawarkan sebuah perjanjian yang mengikat. Dia bersedia memperbaiki jantung Yuji dan menghidupkannya kembali dengan 2 syarat. Syarat pertama, suatu hari Sukuna boleh mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit ketika mengucapkan kata kunci tertentu. Dan syarat kedua, Yuji harus melupakan semua percakapan ini. Yuji menolak mentah-mentah, tidak percaya pada janji Sukuna yang telah membunuhnya. Sukuna menjelaskan bahwa perjanjian Jujutsu tidak bisa dilanggar tanpa konsekuensi yang besar. Tetapi Yuji tetap menolak dan menuntut dihidupkan kembali tanpa syarat. Pertarungan pun terjadi di dalam domain itu, dan Sukuna langsung memisahkan kepala Yuji, memenangkan kesepakatan dengan caranya sendiri. Di dunia nyata, Gojo masih diliputi kemarahan atas kematian muridnya sendiri. Dia menyadari bahwa menjadi guru bukanlah sifat alaminya, tetapi demi mengubah fondasi dunia Jujutsu yang sudah rusak. Dia membutuhkan generasi penyihir baru dengan idealisme yang lebih baik. Yuji adalah salah satu siswa yang menurutnya memiliki potensi yang luar biasa, sejajar dengan penyihir muda langka seperti Yuta Okotsu dan Hakari. Karena itu, kehilangan Yuji terasa begitu berat baginya. Saat Shoko Leiri bersiap membedah tubuh Yuji di ruang jenazah sekolah, keajaiban terjadi. Yuji tiba-tiba hidup kembali, bangkit dengan jantung yang telah pulih. Gojo hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan segera meminta Shoko merahasiakan fakta bahwa Yuji masih hidup agar para petinggi tidak mencoba membunuhnya lagi. Gojo memutuskan untuk melatih Yuji secara diam-diam dan menyiapkannya untuk pertempuran besar di masa depan.
Sementara itu, di sebuah restoran, Suguru Geto masih duduk santai di kafe itu bersama para roh terkutuk cerdas yang kini mulai bergerak aktif. Salah satu dari mereka, Jogo, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka langsung mencoba membunuh Gojo. Geto dengan tenang menjelaskan bahwa upaya semacam itu hampir pasti gagal. Gojo terlalu kuat untuk ditumbangkan dengan kekuatan biasa. Sebagai gantinya, ia mengusulkan penggunaan benda terkutuk kelas spesial bernama Prison Realm, artefak yang mampu menyegel siapapun di dalamnya. Jogo menjadi bersemangat dan memanaskan ruangan hanya untuk bersenang-senang, membakar seluruh kafe bersama manusia di dalamnya, menegaskan betapa berbahayanya kelompok ini dan betapa kecilnya nilai nyawa manusia di mata mereka. Di sisi lain, Megumi mengunjungi Ibu Tadashi, tahanan yang tewas dalam insiden pusat penahanan. Ia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan putranya dan memberikan tanda nama yang sempat ia ambil, berharap itu bisa sedikit menenangkan hati sang ibu. Setelah itu, Megumi kembali ke sekolah dan mulai berlatih lebih serius. Bersama Nobara, ia menjalani latihan jarak dekat untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka sebagai persiapan menghadapi misi yang jauh lebih berbahaya di masa depan. Sementara Megumi dan Nobara berlatih, Yuji menjalani pelatihan unik di bawah bimbingan Gojo. Gojo menggunakan 2 kaleng minuman untuk menjelaskan perbedaan antara energi terkutuk dan teknik terkutuk. Kaleng pertama dihancurkan dengan energi terkutuk murni, sedangkan kaleng kedua dipelintir menggunakan teknik terkutuk, menunjukkan bahwa energi hanyalah bahan bakar, sementara teknik adalah alat yang membentuknya. Yuji berharap bisa mempelajari teknik hebat seperti penyihir lainnya, tetapi Gojo menjelaskan bahwa teknik bawaan adalah bakat langka yang hanya dimiliki sebagian kecil orang sejak lahir, dan berarti Yuji tidak akan pernah menguasai sebagian besar kemampuan standar penyihir. Meski begitu, Gojo tidak menyerah pada potensi Yuji. Ia ingin menggabungkan gaya bertarung fisik Yuji dengan jujutsu, membuatnya menyalurkan energi terkutuk ke dalam setiap pukulan. Yuji mengaku pernah melakukannya secara tidak sadar saat bertarung melawan kutukan kelas spesial sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak bisa mengulanginya lagi. Gojo menjelaskan bahwa energi terkutuk berasal dari emosi negatif, dan penyihir sejati harus mampu mengendalikannya secara stabil, bukannya malah meledak-ledak tak terkendali. Untuk itu, Gojo menerapkan metode latihan aneh tapi efektif. Yuji harus menonton film sambil terus menyalurkan energi terkutuk ke sebuah boneka terkutuk milik kepala sekolah. Jika aliran energinya terputus, boneka itu akan menyerangnya. Film-film itu dipilih untuk memancing berbagai emosi, mulai dari sedih, bahagia, hingga rasa tegang, agar Yuji belajar menjaga kestabilan energi dalam kondisi apapun. Di sela-sela latihan, Megumi mulai merenungkan pertarungannya melawan Sukuna sebelumnya. Ia menyadari bahwa teknik bayangannya bukan hanya bisa memanggil Shikigami, tetapi juga menyimpan benda-benda di dalam bayangan itu sendiri, termasuk senjata dan alat terkutuk. Ini membuka kemungkinan baru dalam gaya bertarungnya. Sementara itu, Nobara terlihat santai berbelanja baju olahraga baru, menunjukkan sisi normal remaja di tengah kehidupan yang penuh dengan kutukan. Yuji sendiri masih bergulat dalam latihan filmnya. Saat ia terdistraksi karena minum soda, boneka terkutuk itu langsung memukulnya, mengingatkannya bahwa fokus adalah segalanya dalam dunia jujutsu. Sebelum pergi, Gojo sempat menanyakan apakah Yuji mengingat percakapannya dengan Sukuna. Yuji tidak ingat apapun tentang itu, membuktikan bahwa salah satu syarat perjanjian dari Sukuna telah aktif tanpa disadari olehnya. Gojo kemudian berangkat menuju Kyoto bersama Ijichi untuk bertemu kepala sekolah Jujutsu Kyoto. Di tengah perjalanan di jalan tol, Gojo tiba-tiba merasakan gangguan besar dalam aliran energi terkutuk. Ada sosok yang terjatuh dari langit dan mendarat di hadapannya, dan itu adalah Jogo, roh terkutuk tingkat tinggi yang datang dengan niat yang jelas, yaitu menguji kekuatan penyihir Jujutsu terkuat di dunia. Episode ini ditutup dengan ketegangan yang besar. Di satu sisi, Yuji perlahan membangun kembali hidupnya sebagai penyihir Jujutsu, berlatih diam-diam di bawah bimbingan Gojo. Di sisi lain, para roh terkutuk mulai bergerak secara sistematis, merencanakan cara menjatuhkan Gojo dan mengguncang keseimbangan dunia Jujutsu. Pertemuan Gojo dan Jogo di jalan tol menjadi pertanda bahwa konflik besar sudah ada di depan mata, dan dunia tidak akan lagi berjalan tenang seperti sebelumnya.